Bab 337. Ulang tahun putri. Ken Foning sedikit bingung, dia berpura-pura tenang, menatap Jerry Yang dan bertanya, "Tuan, ini agak asing, aku tidak tahu dari keluarga kaya mana dia berasal." Bagaimana mungkin Jerry Yang gagal memahami kekhawatirannya? Dia tersenyum, "Tuan Muda Ning, tidak perlu begitu. Aku tidak punya ayah atau ibu, aku hanya seorang yatim piatu, bukan dari keluarga kaya." Dalam hati Jerry Yang, dia hanya memiliki ibunya dan untuk ayahnya, dia tidak pernah mengakuinya. Ken Foning tampak terkejut, dia tentu saja tidak akan mempercayai kata-kata Jerry Yang. Dia berpikir kalau Jerry Yang sengaja membodohi dirinya sendiri. Sial, beraninya orang tanpa latar belakang berani mempermalukan wajah Tuan Yu. Ken Foning tidak akan percaya bahwa Jerry Yang tidak memiliki latar belakang, tetapi anjing di sampingnya tidak akan berpikir demikian. Nahele Feng menunjuk ke arah Jerry Yang dan berteriak dengan marah. "Nahele Feng, aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf kepada Tuan Yang, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu." "Itu benar, jika kamu tidak berlutut di depan Tuan Yang sekarang, bersujud untuk mengakui kesalahanmu, aku Indra Chen, mewakili keluarga Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Gerdi Guan dan Indra Chen berkata satu demi satu. Mereka sangat menyadari kengerian Jerry Yang, dan mereka takut Jerry Yang akan melakukan sesuatu di sini. Lagi pula, hari ini adalah pesta ulang tahun putri kecil dari keluarga Han di ibu kota provinsi. Jika Jerry Yang melakukan sesuatu di sini, keluarga Han mungkin juga tidak akan bahagia. Sekarang keluarga Meng sudah cukup untuk menekan mereka, mereka tidak ingin membuat musuh lain tanpa alasan. Tentu saja, jika Jerry Yang bersikeras menyerang keluarga Han, bahkan jika mereka putus asa, mereka akan tetap berdiri di sisi Jerry Yang. Gerdi Guan, Indra Chen, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Beraninya kamu bersikap kasar padaku di depan Tuan Muda Yu. Ayo, ayo. Nahele Feng sangat arogan, berkata dengan provokatif, "Tuan Yu, mereka tidak peduli padamu, tapi aku tidak." Ken Foning sangat marah. Dia belum menemukan identitas Jerry Yang, dan dia tidak berani bertindak gegabah untuk saat ini, tetapi Nahele Feng bajingan itu, melompat lebih dulu. Dia tidak bisa memarahi Nahele Feng sekarang. "Tuan Muda Yu, apakah kamu melihatnya? Ini adalah keturunan dari keluarga Guan dan keluarga Chen. Seberapa sombongnya, bahkan kamu diabaikan." Nahele Feng masih memberi api. Setelah itu, dia memandang Jerry Yang dengan bercanda lagi, "Nak, bukankah kamu begitu hebat? Lanjutkan." Mata Jerry Yang berangsur-angsur menjadi dingin. Dia tidak takut diprovokasi, tetapi provokasi seekor anjing membuatnya menjadi kesal. Jika bukan karena hari ini adalah pesta ulang tahun Vivi Han, bagaimana mungkin Nahele Feng menggonggong sampai sekarang? Gerdi Guan, Indra Chen, apakah kamu melihatnya? Ini adalah orang bodoh yang kamu hormati. Jika bukan karena ini adalah tempat pesta ulang tahun Han, aku akan membunuhnya dengan santai. Apakah kamu percaya? Melihat Jerry Yang tidak berbicara, Nahele Feng tampak puas, mencibir pada Gerdi Guan dan Indra Chen. Adegan ini menarik perhatian semua orang melihat pemandangan ini dengan penuh harap. Mau itu Ken Foning dan Nahele Feng, Gerdi Guan dan Indra Chen, mereka semua sangat kuat. Begitu pecah konflik antara kedua pihak ini, pasti akan sangat seru. Orang yang ulang tahun ada di sini. Pada saat ini, seruan terdengar tiba-tiba. Untuk sesaat, mata semua orang melihat ke atas. Seluruh aula perjamuan langsung sunyi, dan mata semua orang tertuju pada tangga spiral di lantai 2. Teng, teng, teng. Diiringi dengan suara sepatu hak tinggi yang menginjak lantai, sesosok tubuh kurus perlahan muncul di hadapan semua orang. Vivi Han muncul. Saat ini dia mengenakan gaun malam putih dengan beberapa bulu di atasnya, sepasang sepatu hak tinggi merah muda di kakinya, dan mahkota bertatakan berlian di kepalanya. Seperti peri dengan senyuman di sudut mulutnya, dia datang perlahan. Vivi Han masih muda, tanpa noda di wajahnya, dengan sedikit riasan dia tampak seperti peri yang berjalan keluar.
Sangat cantik. Banyak orang yang berseru. Beberapa mata wanita juga penuh dengan rasa iri. Usia 20 tahun benar-benar usia yang indah. Terima kasih banyak telah datang ke pesta ulang tahun ke-20 putriku. Selamat datang semuanya. Di samping Vivi Han, ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di sisi kirinya, kata seorang pria parubaya berusia 50-an. Meski terlihat berusia sekitar 50 tahun, masih bisa dilihat betapa tampannya dia saat masih muda. Di sebelah kanan Vivi Han adalah seorang wanita cantik parubaya dengan congsam, itu adalah ibunya. Halo Paman Han, halo, Bibi Tong. Semua orang berdiri satu demi satu dan mengambil inisiatif untuk menyapa Paul Han dan istrinya. Pria parubaya itu adalah ayah Vivi Han, Paul Han. Sudah lama dia ditetapkan sebagai pewaris, tetapi setelah bertahun-tahun, Tuan Besar Han juga semakin tua, tetapi dia masih menolak untuk mendelegasikan kekuasaan kepada dia. Gerdi Guan berbisik di samping Jerry Yang. Indra Chen juga berkata, aku mendengar dari kakek aku bahwa Paul Han adalah satu-satunya putra Tuan Besar Han, tetapi putra ini tidak memiliki kemampuan, jadi dia tidak merasa lega untuk menyerahkan posisi kepadanya. Aku juga mendengar dari kakekku bahwa Tuan Besar Han secara terbuka menyatakan kecuali dia mati, tahtanya baru akan diturunkan kepada Paul Han. Lanjut Gerdi Guan. Mendengar ini, Jerry yang melirik Paul Han lagi. Usianya sekitar 50 tahun, tapi dia pria tua yang tampan, dia tidak bisa melihat banyak dari penampilannya. Bagaimana dengan Ibu Vivi Han? Jerry yang bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Nama ibunya adalah Anita Tong, dia adalah seorang wanita dari keluarga kecil di kota Yan, tetapi dia memiliki beberapa bakat, kata Indra Chen. Gerdi Guan juga berkata, dikatakan bahwa jika bukan karena wanita ini, Tuan Besar Han bahkan memiliki gagasan untuk menyerahkan posisi langsung kepada Vivi Han. Oh, Jerry yang sedikit terkejut, wanita ini, apakah dia begitu kuat? Mereka sangat jelas siapa Alfredo Han itu. Pasti tidak mudah baginya. Susan juga berkata sambil tersenyum, Bibi Tong, memang benar seorang wanita yang tidak menyerah pada seorang pria. Dia diam-diam telah membantu Paul Han di belakang dan telah membuat banyak prestasi. Jika tidak, Tuan Besar Han tidak akan membiarkan Paul Han menjadi penerus. Jika hanya satu orang yang mengatakannya, Jerry yang mungkin tidak mempercayainya, sekarang Indra Chen, Gerdi Guan, dan Susan mengatakan itu berarti Paul Han ini memang kurang pandai. Kalau tidak akan terkenal. Jerry yang tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, gerobak kue berlapis-lapis dengan 20 lilin tertancap di dalamnya didorong. Semua orang mengelilingi Vivi Han dan menyanyikan lagu ulang tahun. Setelah Vivi Han membuat permintaan dan meniup lilin, semua orang bersorak, dan suasana mencapai puncaknya. Langkah selanjutnya adalah memotong kue. Vivi Han dan teman baiknya saling mengoleskan krim, bersenang-senang. Nona Han, aku ucapkan selamat ulang tahun. Saat ini, Nahele Feng adalah orang pertama yang memberikan hadiah ulang tahun. Vivi Han meliriknya dengan ringan, sedikit mengangguk, terima kasih. Vivi, selamat ulang tahun. Pada saat ini Ken Fo Ning juga melangkah maju, menatap Vivi Han dengan lembut, memegang kotak kado di tangannya, yang berisi cincin berlian berbentuk hati. Ada ledakan sorakan di tempat kejadian. Arti memberi cincin berlian sudah jelas. Vivi, ini adalah model terbaru yang diluncurkan oleh Cartier. Cincin berlian berbentuk hati. Berlian melambangkan keabadian, dan cinta hati melambangkan cintaku padamu, yang tidak akan pernah berubah. Ken Fo Ning memandang Vivi Han dengan penuh kasih sayang. Bersambung.